Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumardiana, nomor absen 16. Di sini saya selaku ketua kelompok 1. Sebelum berpresentasi, izinkan saya untuk perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nimade dan Indra Pratiwi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Niputuan Nandita Sekitar Rajaswari, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Gustawi Masoka Wahyuni, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Putu Sindiawati, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Fajar Aditya, nomor absen 8. Nama saya Ikoman Doni Agus Hartawa, nomor absen 13. Nama saya Nikade Ayana Pradewi, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Dogitut Mahendra, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Adya Bagus Nyoman Wawunwabo, nomor absen 18. Pertama, sebelum mengenal tulisan atau masa praaksara, manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Jadi, masa praaksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah. Pra berarti sebelum, sedangkan sejarah yang berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Berdasarkan arti kata tersebut, prasejarah dapat diartikan sebelum ada sejarah yang berarti sebelum adanya aktivitas manusia. Pada kenyataannya, pada masa itu manusia telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaannya, meskipun belum mengenal tulisan. Kata praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Oleh karena itu, sejarawan lebih mempopulerkan istilah praaksara daripada istilah prasejarah. Bagian kedua yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang. Teori tersebut menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan suatu dentuman yang amat dahsyat. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah satu titik kecil saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta-juta tahun lamanya. Sama halnya dengan proses evolusi alam semesta, terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan juga makan waktu yang sangat panjang. Proses evolusi bumi tersebut dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pertama adalah periode Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Periode kedua adalah periode Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Dan periode ketiga adalah periode Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Dan periode terakhir adalah periode Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Merujuk pada tarikh bumi tersebut, sejarah Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan juga rumit. Menurut para ahli bumi, pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tuku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan koliksi atau tumbukan lempeng. Sekitar 65 juta tahun yang lalu, sebuah kegiatan tektonis menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada kala Eosen, sekitar 55 juta tahun yang lalu, sebagian kepulauan di Indonesia, terutama pada bagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, masih berada dan menyatu dengan benua Eurasia di sebelah utara. Sedangkan sebagian kepulauan lainnya, terutama bagian Papua, masih menyatu dengan benua Australia di sebelah selatan. Kegiatan tektonis dan vulkanis terus aktif hingga awal masa Pleistosen yang dikenal sebagai kegiatan tektonis Pliopleistosen. Kegiatan tektonis ini berlangsung di seluruh kepulauan Indonesia. Letak kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna tersebut, yang paling dikenal di antaranya adalah penelitian Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam
dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik flora maupun Bagian ketiga, mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa, meski di daerah lain juga ada. Para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Saya akan memaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Pertama, Sangiran. Sangiran merupakan kompleks situs manusia purba dari kala Pleistocene yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.I.C. Sumuling tahun 1864 dengan laporan penemuan khas fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebang yang terletak sekitar 2 km di barat Laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang menjadi penemuan penting bagi situs Sangiran. Situs Sangiran sangat terkenal berkaitan dengan penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Apa itu Homo erectus? Homo erectus merupakan takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahap manusia Homo sapiens dan manusia modern. Selanjutnya, mengenal Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala terlebih dahulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Euclidebus di Trinil telah membawa penemuan sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia. Pengetahuan penggalian dubis dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh dan fragmennya, yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dan dari Trinil sangatlah pendek, tetapi memanjang ke belakang. Rumo otaknya sekitar 90 cc di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 cc dan sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan bagian belakang mata terdapat penyempit yang sangat jelas menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekat antar tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Peninggalan manusia purba tipe Pithecanthropus erectus juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah dikonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Yang pertama, jenis Megathropus erectus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Yang kedua, jenis Pithecanthropus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Yang ketiga, jenis Homo. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang atau bisa disebut dengan Homo sapiens. Namun, rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Beberapa spesimen atau penggolongan manusia Homo sapiens. Pertama, manusia wajah. Manusia wajah merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan. Perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistocene pada tahun 1889. Manusia wajah ditemukan oleh B.D. Van Raeschoten di sebuah cerung lereng pegunungan di barat Laut Campur Darat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia wajah bertumbuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Manusia wajah mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun australopithecinoid. Temuan wajah menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu. Yang kedua, manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Pater Brown dan Meg G. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 yang lalu. Hasil penunjuk bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleotik
Yang ketiga, perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Dalam publikasinya itu, Dobowitz menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional Zoologi pada tahun 1895 di Leiden. Bagian keempat yaitu asal-usul dan persebaran anak moyang bangsa Indonesia. Penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasen. Pendatang berikutnya membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, berkulit kuning, kecoklatan, dan bermata sipit. Tahap 2 yaitu Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru yaitu berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban ini dapat dijumpai di Sumatera, Malaka, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai Kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai ke Madagaskar. Pada masa selanjutnya, mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Tahap ketiga yaitu Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berasal dari zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Permukaan laut menjadi lebih rendah 10 meter dibandingkan permukaan saat ini. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Tahap keempat yaitu Negrito dan Wedip. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu beralih darah dengan jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Malaysia, Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Wedip artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di pulau Ceylon atau Sri Lanka. Penyebaran orang-orang Wedip di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, atau Kubu, Siak atau Saskia, dan di Sulawesi pojok tenggara atau Tokala, Tokia, dan Tauna. Mereka beruntung dalam pengembalaan segala rintangan alam dapat diatasi dari generasi ke generasi. Mereka mencapai wilayah-wilayah penghidupan yang baru.
didapat. Baru itu mereka mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk pertahapan kehidupan. Mereka meramun dari berbagai ubi-ubian dan buah-buahan yang ada di wilayah itu. Bagian E yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara. Masa praaksara atau Nilika sendiri merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa tersebut, manusia kerap mengandalkan fosil dan artefak untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Terdapat 3 corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Yang pertama, pola hunian. Masyarakat praaksara memiliki 2 pola hunian, yakni kedekatan dengan sumber air dan kehidupan alam terbuka. Pola hunian bergantung dengan letak geografis dan kondisi lingkungan di sekitar. Biasanya, hunian yang dekat dengan sumber air dipilih lantaran air mengundang kehadiran binatang di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara berburu hingga bercocok tanam. Awalnya, manusia menerapkan sistem food gathering, yakni mengumpulkan jenis tanaman yang bisa dikonsumsi. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai memproduksi makanan sendiri. Kemudian, mereka mulai bercocok tanam setelah melihat biji-bijian yang tumbuh usai tersiram air hujan. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Masyarakat pada zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sedang mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme muncul juga kepercayaan idealisme. Ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Bagian ke-6 yaitu perkembangan teknologi. Perlu kamu ketahui bahwa sekalipun belum mengenal tulisan manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu bermula dari teknologi bebatuan yang sudah digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Pada tahap awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya serta bersifat trial and error. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kerukunan waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu, para ahli kemudian membagi kebudayaan zaman batu di era praaksara. Ini menjadi beberapa zaman atau tahap perkembangan. Yang pertama yaitu antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum. Yang kedua yaitu ada antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madya atau batu tengah yang dikenal pada zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madya ini lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan Paleolitikum. Sekalipun demikian, bentuk hasil ini kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta merta punah tetapi mengalami kesempurnaan. Bagian A yaitu kebudayaan Kejokan Modingat. Kejokan Modingat istilah dari bahasa Denmark. Kejokan berarti dapur dan moding dapat diartikan sebagai kejokan Modingat atau bisa dibilang dapur sampah. Dalam kaitan dengan ini, budaya manusia Kejokan Modingat merupakan tapukan Cipunang, kulit siput, dan kerang yang menunggu di sepanjang pantai Sumatera Timur, antara Langsa di Aceh dan di Medan. Yang ke B yaitu kebudayaan Absir Sosrus. Kebudayaan Absir Sosrus merupakan hasil dari kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba mendukung kebudayaan ini. Tinggal di gua-gua. Penelitian dilakukan pada tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan, misalnya ujung panah, lekes, bebatuan penggilingan, juga ditemukan alat-alat dari tulang rusuk dan tulang tandu rusa.
Tahap keempat, sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Pada zaman itu telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Hidup masyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan, yaitu yang pertama adalah kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Geldran. Penanaman ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini terbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebutkan dengan beliung atau pacul atau cangkul. Bahkan yang sudah ada yang diberikan tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan darah atau data. Yang kedua adalah kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang terbentuk lonjong. Yang ketiga adalah perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam sebagai bentuk masa perundagian. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase: zaman tembaga, perunggu, dan besinya. Selanjutnya kita mengenal konsep ruangan pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostov, arsitektur telah dimulai pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Bentuk arsitektur pada masa praksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Dari pola mata pencarian manusia yang sudah mengenalkan berburu dan melakukan pertanian sederhana dengan ladang perpindahan memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap. Gambar dinding yang tertera pada gua-gua menggambarkan pada jenis binatang yang diburu atau binatang yang digunakan untuk membantu dalam perburuan. Anjing adalah binatang yang digunakan oleh manusia praksara untuk berburu binatang. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penadah angin menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu. Secara sederhana, penadahan angin merupakan suatu konsep tata ruangan yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Pada kehidupan dengan masyarakat berburu yang sangat tergantung pada alam, mereka lebih mengikut ritme atau bentuk geografis alam.